Hai guys, welcome lagi to my YouTube channel. Jadi di kali ini kita akan bahas satu hal yang penting banget untuk hidup. Tapi sebelum kalian lanjut, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan like, komen, dan share kalau channel ini bermanfaat untuk kalian dan juga itu membantu aku untuk membangun channel ini lebih baik dari yang sebelumnya. Langsung aja kita akan lanjut ke pembahasannya. Nah, sekarang coba kalian pejamin mata. Kalian bayangin kalau kalian itu lagi ada di sebuah tempat yang berada di kerumunan orang yang sangat banyak sekali. Nah, di tengah kerumunan itu, kalian berada di tengah-tengah dan kalian melihat banyak orang di sekeliling kalian adalah orang-orang yang sangat berprestasi sekali, ada yang jago musik, ada yang jago nyanyi, ada yang jago ngedance dan lain sebagainya. Berbakat sekali. Lalu, setelah kalian tahu mereka itu adalah orang-orang yang berbakat, kalian akan otomatis memiliki ketertarikan terhadap mereka dan merasa kagum. Nah, dari rasa kagum ini, itu yang akan menggerakkan kalian untuk menemui satu persatu dari mereka dan mewawancarai mereka atau nanya ke mereka tentang gimana caranya mereka menjalani hidup atau udah sampai mana karir yang udah mereka bangun. Nah, kalian berjalan ke satu orang, lalu nanya dan ngedapat jawaban bahwa dia sukses dengan talentanya dia, yaitu adalah bernyanyi. Nah, terus kalian langsung nih ke orang yang lain lagi. Terus kalian nanya, dan dia juga jawab yang sama, bahwa dia telah sukses dalam hidup dengan talentanya, yaitu adalah menari. Terus itu kalian lanjutin, semua orang rata-rata memiliki jawaban yang sama, bahwa mereka telah sukses dalam hidup dan mencapai kebebasan finansial dan mencapai kebebasan hidup dan mencapai kemerdekaan hidup dengan talenta yang mereka miliki. Dari sini kalian akan mulai tergugah dan ingin juga punya kesuksesan dalam hidup atau kebebasan yang kalian inginkan dalam hidup. Dalam hal ini, kalian mulai mencari berbagai macam cara, kalian mulai riset, mulai ngelakuin hal-hal dan mencari tahu gimana caranya sukses dalam hidup. Dan dalam hal ini, kalian mulai menemukan bahwa kalian memiliki satu hal yang kalian suka banget dan kalian ingin sukses di sana karena kalian terinspirasi dari orang-orang yang kalian temui tadi. Oke, apa yang kalian lakukan selanjutnya? Yang kalian lakukan selanjutnya adalah kalian mulai mencoba. Kalian mulai mencoba di bidang yang kalian rasa kalian suka, lalu mencoba mati-matian, mencoba mencari riset, mencoba sukses di sana, dan hasil dari percobaan itu apa? Hasilnya adalah nihil dan gagal. Apa yang terjadi ketika kalian sudah menemukan kegagalan ini dan titik nihil dalam percobaan kalian? Ada dari kalian yang mungkin akan nyari penyebabnya, ada dari kalian yang mungkin langsung evaluasi, tapi ada juga dari kalian yang mungkin mempersalahkan keadaan, terus nganggap diri nggak pantas, terus nganggap bahwa kalian nggak seberuntung orang lain, kalian nyalahin keadaan, kalian nyalahin orang lain juga, atau bahkan ada yang dari kalian akan mencoba peruntungan lagi dan mencoba lagi di hal yang sama. Dalam hal ini, karena kalian udah sempat berbicara sama orang yang jago musik, jago nyanyi, dan sukses di sana, kalian pun mulai mencoba hal yang sama di mana orang sukses di sana. Misal kalian lihat orang sukses di musik, kalian coba musik. Terus kalian lihat orang sukses di bisnis, kalian coba bisnis. Terus kalian lihat orang sukses karena dia pinter nyanyi, kalian coba nyanyi. Jadi kalian coba segala hal yang sebenarnya kalian awam banget, tapi kalian ngelihat orang tuh sukses di sana. Nah, kalian coba hal itu. Setelah kalian mencoba, apa yang akan terjadi? Kalian akan ngerasa lebih produktif, kalian akan ngerasa punya pengetahuan yang lebih, kalian akan merasa hidup kalian lebih berkembang, dan kalian akan merasa bahwa diri kalian sudah menuju kesuksesan yang baru. Tapi apa yang menyedihkan dari sana? Yang menyedihkan adalah sebenarnya kalian bahkan nggak pernah kemana-mana. Yang terjadi adalah sebenarnya kamu sedang stuck di tempat yang sama dan sebenarnya tidak pernah melangkah kemana-mana. Nah, apa maksud dari cerita tadi? Maksudnya adalah simpel banget, yaitu adalah jangan pernah jadi orang lain. Dalam proses meraih sebuah pencapaian, itu kita sebenarnya nggak perlu niru cara orang lain. Jadi kita nggak perlu niru cara orang lain itu sukses. Kita nggak perlu niru orang lain sukses di mana, terus kita coba sukses di sana. Kita nggak harus selalu ada di jalur di mana orang lain sukses di sana. Tapi yang kita perlukan adalah temukan dan tentukan cara kita sendiri. Jadi, kita tuh cuma perlu cari dan dalami di mana potensi diri kita. Mungkin di percobaan awal dalam menggali potensi ini, kita akan mengalami kegagalan dulu, karena memang kita baru pertama kali nyoba di sana, karena kita belum mendalami itu. Tapi, gagal itu sama sekali bukan berarti akhir, tapi gagal itu adalah sebuah progres. Gagal itu berarti kita udah explore, jadi tinggal evaluasi aja apa yang kurang, terus kenapa bisa gagal, cari penyebabnya. Kalau emang kamu udah nemuin satu hal yang kamu suka banget dan kamu berpikir bisa sukses di sana, coba cari penyebab gagalnya apa, terus renungi juga kenapa kamu bisa gagal di sana. Jadi, ketika kamu sudah menemukan di mana potensi diri kamu, ketika gagal di sana, kamu jangan langsung loncat ke tempat lain dan nyoba,
bidang di mana orang lain sukses di sana. Tapi gelutilah bidangmu, gelutilah keahlian kamu sampai kamu benar-benar jadi expert di sana dan jadi besar di sana. Jangan langsung menyimpulkan bahwa kamu nggak ahli di sana atau nggak beruntung di sana kalau kamu belum explore lebih jauh ataupun belum mencoba lebih jauh dan belum melakukan eksperimen-eksperimen lain selain dari apa yang udah kamu lakuin. Jadi kalau misal kamu adalah orang yang ngerasa bahwa diri kamu jago di public speaking, nulis, ngedit, dan lain sebagainya, langsung aja gelutin di sana sampai kamu nemuin berliannya di sana. Jadi jangan keburu nyerah atau jangan keburu loncat ke tempat lain yang kamu melihat orang lain sukses di bidang itu. Jadi jangan langsung loncat ke tempat di mana orang lain udah duluan bersinar di sana. Jangan pernah minder karena itu. Karena kalau kita terus ikut-ikutan cara orang lain, kita pun akan kehilangan arah, guys. Kita tuh bakal sibuk banget niru, sampai kita lupa nanya, sebenarnya apa sih yang benar-benar gue inginkan, dan sebenarnya gue nih mau jadi apa sih gitu. Apa sih yang mau gue capai gitu. Kita lupa nanya itu ke diri sendiri karena saking sibuknya untuk niru orang lain terus. Jadi misal, aku dulu juga pernah ngalamin, karena aku adalah seorang yang cukup ambisius ya, jadi keinginanku banyak banget, aku pengen sukses tentunya, dan semua orang mungkin pengen sukses ya, ini adalah hal yang udah umum banget. Cuman, aku nyoba banyak hal guys. Jadi ketika aku lihat bahwa orang tuh pinter musik gitu, aku langsung ambil musik, padahal aku sendiri nggak tahu apakah aku beneran suka musik atau enggak gitu, aku ambil aja dulu gitu. Terus udah nggak sukses di musik, tiba-tiba aku lihat lagi temen B tuh sukses di bidang lain gitu, misal kayak nari, aku langsung nih lempar musik terus nari nih gitu kan. Terus sampai udah nari, apakah bisa nari? Nggak juga gitu, karena emang bukan talentanya di sana, bukan potensinya di sana gitu. Akhirnya satu saat di mana aku sadar bahwa sebenarnya niru-niru doang tanpa tahu kita mau apa dan tanpa mendalami potensi kita, itu bukan hal yang bagus. Yang kita perlukan adalah terima aja gitu bahwa kita tuh nggak berpotensi di sana. Jadi jangan balap-balapan sama orang yang udah nemuin potensi dirinya di sana. Terus kamu datang sebagai orang baru, langsung terjun di sana, tiba-tiba mau balapan, dan ketika nggak nemu, kamu iri hati gitu, kamu jadi iri sama orang, terus kayak kamu merasa diri kamu gagal, terus kalau misal orang lain muji dia yang lebih expert gitu, kamu jadi iri. Nah itu kamu lagi ngebunuh diri sendiri. Nah mending kamu fokus dulu ke diri sendiri, cari potensi kamu gitu. Nah contoh nih, misal di perkontenan, kamu nih adalah orang yang udah mulai konsisten konten, tapi ada di satu titik di mana kamu stuck. Kamu mikirin mau tampil gimana lagi ya di konten gue nih ya? Kayak gue stuck banget nih mikirin idenya gitu kan misal. Nah, dalam posisi itu, terus kamu tiba-tiba lihat nih, ada konten FYP yang viral banget karena dia ngelucu. Dalam kondisi ini, kamu langsung berpikir bahwa untuk menjadi viral dan FYP, kamu harus bisa ngelucu. Dan kamu berpikir bahwa dengan kamu ngelucu, kamu akan cepat disukai orang, dan kamu akan cepat dikenali orang, punya banyak follower, dan langsung boom dalam satu hari karena kamu tiba-tiba jadi orang yang lucu. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Jadi mungkin kamu bakalan nyoba gitu untuk ngelucu di konten, satu konten, dua konten, tiga konten lewat, tapi yang selanjutnya 5 sampai ke 10 konten, kamu stuck lagi. Jadi nggak tahu mau bikin apa lagi di konten itu. Nggak tahu mau ngelucu gimana lagi, dan konten kamu nggak ada yang naik satupun, nggak ada yang viral satupun, dan nggak ada yang FYP satupun. Apa yang terjadi? Mungkin aja patah hati dan kecewa, karena emang kamu berharap dengan meniru orang lain, kamu akan bisa juga mencapai apa yang mereka capai. Nah, dari cerita ini, disinilah kita harus menyadari bahwa kita tuh harus tampil original, guys. Jadi cari diri kamu tuh gimana originalnya. Jadi kalau kamu nggak bisa ngelucu, ya jangan ngelucu. Karena dengan seperti itu, kamu tuh nggak lagi jadi diri sendiri, tapi kamu jadi tiruan dari orang lain. Dan alhasil itu akan berat banget untuk kita jalanin di hidup kita. Karena ya, jalannya itu harus pura-pura setiap hari gitu. Harus jadi personalia orang lain, nggak jadi personalia diri sendiri gitu. Nah, jadi mulai sekarang coba berhenti sebentar, merenung sebentar, dan coba berdialog dengan diri sendiri. Jadi tanya sebenarnya apa yang kamu mau untuk diri kamu sendiri. Terus sadari dan terima bahwa kamu nggak akan pernah bisa jadi sempurna dan nggak akan pernah bisa nguasain semua hal yang ada di dunia ini. Karena apa? Kembali lagi, manusia adalah makhluk terbatas. Jadi terima kekurangan itu sebagai bagian dari diri kamu, cari talenta kamu di mana, dan pahami bahwa setiap orang itu punya talentanya masing-masing, karena ketika manusia udah di titik penerimaan diri, itu rasanya akan damai banget, tenang banget, dan kita pun nggak lagi hidup jadi tiruan orang lain, karena kita udah mulai kenal diri sendiri dan udah tahu nih arah kita bakal kemana. Pelan-pelan kita akan nemuin arah itu. Jadi kita berjalan pelan-pelan menuju ke arah yang lebih pasti, jadi arahnya lebih mengerucut gitu.
nggak lagi berseberangan, kita bertebaran di mana-mana, kita coba ini itu tanpa fokus yang jelas, terus arahnya berserakan di mana-mana, bahkan kita menjadi pusing sendiri. Tapi ketika kita melakukan penerimaan itu, arah kita tuh akan menjadi mengerucut, dalam perjalanan mengerucut itu akan menuju fokus yang lebih detail. Jadi dengan hal ini, untungnya adalah kita nggak akan ngelakuin lagi kegiatan-kegiatan yang sebenarnya kita nggak suka, dan juga sebenarnya kita pun nggak mau lakuin. Kita lakuin cuman karena mau bersaing dengan orang lain yang udah sukses di sana, dan kita berharap bisa balapan sama orang yang potensinya udah di sana, dan emang sukses di sana, dan berharap kita bisa sukses di sana. Gitu. Jadi kita nggak akan ngedistract diri kita lagi dengan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya nggak ingin kita lakukan, dan juga nggak talenta kita di sana, dan kita pun nggak akan ngebuang waktu lagi. Nah, di titik inilah progres itu akan mulai terlihat, guys. Ketika hati udah lapang menerima, otomatis langkah pun akan jadi lebih ringan. Terus perkembangan dan pertumbuhan diri itu akan mulai kita lihat jalannya. Itu akan mulai juga terbangun fondasinya, guys. Jadi intinya, guys, kalau mau achievement dalam hidup, entah itu achievement apapun, mungkin kayak kalian menangin proyek kecil, terus menguasai talenta kalian dan bisa menghasilkan dari talenta kalian walaupun nggak banyak, dan ini bersifat kalau kalian mau achievement yang long lasting, stop bermain di tempat yang bukan untuk kamu. Tentuin dulu kamu suka main apa, tempatnya di mana, dan arahnya mau kemana. Ini semua tuh kamu yang tentuin, jadi bukan orang lain. Bukan ditentuin dari tempat orang lain sukses, lalu kamu niru itu dan berharap kamu sukses di mana. No, jadi semua orang beda-beda tempat suksesnya. Tentuin itu sendiri, temuin itu sendiri, explore dan temuin itu sendiri. Kalau udah nemu, fokusin di sana. Jadi jangan keburu loncat sini, karena itu bakal nggak ngasilin apa-apa, hasilnya bakal nol. Yang kita dapat mungkin cuma hikmah doang gitu kan. Dan satu lagi, kalau orang lain bisa, kamu belum tentu bisa. Yang perlu kamu lakuin adalah cari tahu kamu bisanya apa. Oke guys, jadi itu dulu konten aku hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi butuh pembahasannya. Dan satu lagi, bantu subscribe channel ini biar aku bisa ngembangin channel ini lebih besar lagi gitu. Dan disclaimer dulu, sebenarnya aku bukan mentor, aku bukan orang yang berpengalaman banget, tapi insight yang aku berikan ini adalah berdasarkan dari pengalaman yang udah aku pernah alami sebelumnya gitu. Ya, pokoknya gitu deh guys, semoga bermanfaat dan bye-bye.